Selamat malam. By the way, kamera gue masih rusak. Jadi kalau kalian nggak nyalain kamera juga nggak apa-apa. Cuman mudah-mudahan tetap nyimak ya. Minggu kemarin itu kita udah belajar yang namanya frasa sama klausa. Ya, ciri-cirinya frasa kemarin itu adalah lebih dari satu kata, kemudian contains either a verb or a noun. Ya, jadi kalau yang ada verbnya itu namanya verb phrase, kalau yang ada nounnya namanya noun phrase. Kalau klausa kemarin itu ciri-cirinya adalah terdiri dari subjek dan verb. Oke, kenapa ini dibahas lagi? Karena gini, di minggu ini itu kita mau pelajarin yang namanya sebuah relationship. Ya, sebuah hubungan yang ada baik itu di dalam sebuah kalimat ataupun di antara kalimat. Oke, nah caranya kita mau belajar tentang hubungan yang ada di dalam kalimat dan di antara kalimat ini gimana? Kita mau tahu kira-kira conjunction apa aja. Ya, dan kapan kita harus gunakan buat mendeteksi si relationship ini. Oke, kalau relationship-nya itu sendiri ada 8 macam. Ya, ada yang pertama itu cause and effect. Kemudian contradiction. Lalu time, lalu addition, condition, examples, conclusions, dan yang terakhir itu adalah emphasis. Ya, kita mau belajar penggunaan si conjunction-nya ini dalam mendeteksi hubungan-hubungan yang ada di dalam, baik itu di dalam sebuah kalimat ataupun di antara kalimat. Ya, kalau yang di dalam sebuah kalimat itu kebagi jadi dua. Ya, yang in a sentence ini kebagi jadi dua. Yang pertama itu yang antar klausa. Ya, kalau yang kedua itu yang dengan noun ataupun noun phrase. Oke, ini yang kemarin sedikit banyak gue udah coba jelasin sedikit. Ya, yang kayak between clauses itu yang pakai because. Kalau yang dengan noun ataupun noun phrase ini yang because of contohnya. Ya, maka kalau because itu pasti diikutin sama sebuah klausa dan because of itu diikuti sama sebuah noun ataupun noun phrase. Oke. Kita mau fokus ke conjunction-nya. Ya. Yang pertama itu adalah yang cause and effect. Ya, yang di dalam sebuah kalimat.
Oke, yang di dalam sebuah kalimat kita coba yang antar klausa dulu. Ya, antar klausa ini berarti masih di dalam satu kalimat. Oke. Kalau yang between clause itu conjunctionnya kita bisa pakai selain because, kita juga bisa pakai since atau as. Ya, since punya meaning yang sama dengan because ya. Oke, atau kita juga bisa pakai so. Cuman kalau misalkan because ini kalau dua-duanya diikuti sama-sama sama sebuah klausa ya. Cuman kalau because dan since ini buat reasonnya, ya buat cause-nya, buat penyebabnya. Kalau so ini buat efeknya atau akibatnya. Oke, contohnya misalkan ya, misalkan ada kalimat he is happy because he is single no more. Oke, ini masih di dalam satu sentence, tapi perhatikan ada dua buah klausa di sini. Klausa yang pertama adalah yang he is happy. Klausa yang kedua adalah yang because he is single no more. Ya, ini ada dua klausa. Dan because ini jadi conjunctionnya, jadi kata hubung yang menghubungkan kedua kalimat ini. Dan because ini mau menyatakan bahwa di kalimat ini itu ada yang namanya hubungan cause and effect. Ini ada efeknya, ini ada cause-nya. Ya, dan because ini bisa digantikan oleh since ataupun as, boleh. Tapi kalau so nggak bisa, karena so ini ngomongin efeknya. Ya, jadi kalau misalkan kita ganti pakai so, ya, he is single no more, so he is happy. Oke, tinggal dibalik aja. Ini yang efeknya nih. So he is happy. Sedangkan he is single no more, ini merupakan cause-nya. Lihat, ada hubungan sebab dan akibat. Oke, dan ini di antara klausa. Ya. Nah, kalau misalkan yang kedua, masih di dalam sebuah kalimat ya, hubungan cause and effect yang ada di dalam sebuah kalimat itu yang dengan noun atau noun phrase. Ya, ini lu bisa pakai because of atau as a result of atau due to. Ya, misalkan okay, he is happy because of his new status.
Ya jadi statusnya dia yang baru apaan? Udah nggak single lagi. Ya udah berpacaran gitu ya. Because of ini juga bisa pakai as a result of ataupun due to. Due to ini bisa ngegantiin si because of ataupun as a result of, bisa. Ya cuman due to itu biasanya lebih commonnya ya, lebih umumnya itu digunakan setelah sebuah linking verb. Ya jadi misalkan rada berbeda. Ya, his happiness is due to his new status. Perhatikan, dua kalimat ini sama-sama cuman punya satu klausa aja. Ya, beda sama yang atas tadi. Kenapa berbeda sama yang di atas? Karena kalau misalkan si because of, as a result of, atau due to itu bukan diikuti sama klausa, tapi diikuti sama either a noun atau noun phrase. Ya, sampai di sini buat yang ini dulu ada yang mau ditanyakan? Gue lanjut ya. Yang selanjutnya itu adalah yang between sentence. Ya, jadi ada dua kalimat. Oke, ngomong ini di antara kalimat. Itu kita bisa pakai as a result tanpa of-nya, atau therefore, atau thus, atau hence, atau consequently. Nah, ini yang paling sering muncul, yang paling common, yang paling umum. Ya, jadi kalau ada kata-kata ini pasti ada hubungan cause and effect antara kalimat yang satu sama yang satunya. Contohnya, misalkan ya, he is not single anymore, titik, therefore he is happy. Ini ada dua sentence. Ya, dan ini therefore yang merupakan konjungsi yang digunakan buat ngomongin bahwa di dua kalimat ini punya hubungan cause and effect. Oke. Consequently ya biasanya ya yang sering banget muncul gitu ya, consequently. Nah, si dua kalimat ini kita bisa bilang ngalamin proses transisi, bisa. Ya, itu yang pakai titik koma. Jadi dia bentuk kalimat baru. Oke, tapi ini ya walaupun dia jadi satu kalimat nih, ya walaupun dia ngalamin transisi pakai titik koma, oke, therefore ini nggak bisa lo gantiin pakai because, nggak bisa lo gantiin pakai since atau as atau because of, nggak boleh. Ya, tapi boleh pakai apa? Does boleh,
atau hands, boleh juga. Yang jelas ini menandakan bahwa hubungannya tersebut antar kalimat. Oke. Next itu ada yang contradiction. Ya, kalau contradiction itu berarti berkontradiksi, berlawanan, ya, atau kebalikannya, gitu ya, kita bisa bilang the opposites. Oke, yang pertama yang in a sentence. Itu ada yang between clauses. Nah, kalau yang ini itu kita bisa pakai yang namanya konjungsi but atau yet. Lalu kita juga bisa pakai while atau whereas. Ya, atau kita juga bisa pakai although atau even though atau though. Ya, jadi jangan salah. Although, even though, dan though ini menunjukkan hubungan kontradiksi yang masih terjadi dalam satu kalimat. Walaupun although sama even though dan though ini biasanya ditaruh di awal kalimat. Ya, contohnya misalnya yang berkontradiksi. My father is tall, yet I'm short. Ya, berkontradiksi. Ya, kalau while itu misalnya while my father is fat, I'm not. Ya, berkontradiksi antara fat dan not fat. Kalau although ya, although my father is a teacher, he smokes. Lihat, berkontradiksi. Apanya yang berkontradiksi? Ini dibilang bahwa ayahnya gue itu adalah seorang guru, dan seorang guru itu seharusnya, gitu ya, seharusnya menunjukkan sesuatu yang baik, gitu ya, ke murid-muridnya. Tapi dia malahan ngerokok, menunjukkan ya sesuatu yang berlawanan dengan etika. Oke, nah. Kalau but sama yet, ya ini yet bisa diganti pakai but ya. Ini nggak bisa kita rubah taruh di depan. Oke, ini nggak bisa jadi but I'm short, my father is tall. Ya, ini salah. Nggak boleh seperti ini. But ini harus wajib selalu ada di tengah. Ya, kalau misalkan ada di depan seperti ini berarti secara grammar salah. Banyak orang-orang yang kadang nemuin, mungkin kalian kalau baca-baca gitu ya suka ada ngelihat but-nya ada di depan. Ya, ini biasanya buat nunjukin hubungan kontradiksi tapi antar kalimat. Cuman seharusnya nggak boleh pakai but. But ini harusnya cuma buat yang antar klausa aja. Oke, kalau while ya ini bisa di depan, bisa di tengah-tengah. Ini bisa jadi my father is fat while I'm not. Boleh.
while kita taruh di sini, nggak masalah. Kalau although ini pada umumnya itu ada di depan, tapi boleh juga ada di belakang. Ya, kemudian yang kedua itu adalah yang dengan menggunakan noun ataupun noun phrase. Wait ya. Oke, kalau yang noun atau noun phrase ini kita bisa pakai despite atau in spite of. Oke, kalau misalnya oh ya, selain despite dan in spite of itu ada juga despite of. Atau ada juga in despite of. Oke, cuman yang dua ini kenapa gue sebutin belakangan? Karena despite of sama in despite of ini udah archaic, ya udah jadul. Kalau gue belum ngomong mungkin sama kayak kalau misalkan di Indonesia ya itu ada oe dulu ya, sekarang disebutnya u. Nah ini yang udah arkaik nih, sama kayak di bahasa Inggris. Kayak misalkan ada lagi kalau di bahasa Inggris itu die, jadi you. Ini die merupakan you yang udah arkaik. Oke. Nah, contohnya kalau yang despite itu misalkan oh sorry ini gue kurang di sini tambahin at 10 p.m. misalnya. Ya, jadi my uncle's store is still open for business at 10 p.m. despite the COVID-19 pandemic. Ya, jadi kalau misalkan kalau di Bali, gue nggak tahu kalau di daerah lain gimana. Kalau di Bali itu di atas jam 9 WITA itu toko-toko udah pada harus tutup tuh, gitu ya. Sedangkan ini kalimatnya tokonya paman gue itu masih buka sampai jam 10 malam, padahal lagi ada COVID-19 pandemic. Ya, jadi ini ada sesuatu yang berkontradiksi, ada sesuatu yang berlawanan. Ya, dan hal itu ditunjukkan oleh si despite tersebut. Ini boleh pakai in spite of juga. Oke. Next itu adalah yang between sentence.
Ya, kalau yang di antara kalimat itu yang umum banget ya, yang sering banget muncul itu kayak however. Kemudian apa lagi ya? Instead. Kemudian nevertheless. Kemudian on the other hand. Dan lain-lain masih banyak. Cuman yang paling umum itu adalah yang ini, however, instead, nevertheless, dan on the other hand. Ya, contohnya misalkan um, oke, lihat ya, ini ada 1, 2, dan 3 kalimat. Ya, ada kalimat yang pertama, kalimat kedua, dan kalimat yang ketiga. Oke, di sini dibilang bahwa si Joanna ini adalah gadis yang cantik. Ya, dia ini sedikit terkenal di kampung halaman gue gitu ya, karena dia ini amat sangat ramah. Akan tetapi dia menolak berbicara sama gue. Yang berkontradiksi itu yang mana? Yang really friendly-nya ya sama refuses talking to me. Ini berkontradiksi, padahal kalau harusnya kalau ramah itu nggak mungkin dong nolak ngomong sama orang gitu ya. Kalau misalkan dia itu ramah. Ya, ini ada hubungan kontradiksi. Tapi lihat ya, however, ini cuma nunjukin hubungan kontradiksi antara kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga. Nggak berkontradiksi sama kalimat yang pertama. Ya, jadi cuma antara dua kalimat ini aja. Kalimat yang ketiga yang dimulai sama konjungsinya dengan kalimat yang sebelumnya. Oke. Next, kalau ada yang mau tanya langsung potong aja ya. Yang ketiga itu adalah hubungan waktu. Kalau hubungan waktu itu bisa ditunjukin sama banyak macam. Ya kayak yang kemarin itu kita udah belajar preposisi bisa nunjukin hubungan waktu. Atau bisa juga sama adverb. Nah, yang mau kita pelajarin itu yang dengan menggunakan sebuah conjunction. Yang pertama itu ada before. Ya, jadi kita bicarakanlah ada dua kejadian, A dan B. Oke, jadi before A happens, ini si B-nya happens first. Misalkan oke, jadi ini yang diikutin sama sebuah klausa ya. Kalau misalkan kita jadiin satu kalimat berarti
Ya, sebelum gue pergi ke toko dengan adik perempuan gue ketemu sama si Joanna. Yang B ini terjadi duluan. Baru setelah yang B terjadi yang kedua. Ini mau nunjukin hubungan waktu. Tapi gue yakin kalau yang before sama after, kalian pasti udah pada paham. Ya, cuma gue jelasin aja lah ya, kita sedikit mengingat aja. Kalau yang after itu berarti ya, after A happens, B happens later. Misalkan ada kalimat okay, after I study hard, I passed SBMPTN with flying color. Yang A ini terjadi duluan, ya, baru setelahnya yang B baru terjadi. Ini yang terjadi pertama, ini terjadi yang berikutnya. Oke, kemudian ada lagi when dan why. Oke, kalau yang when ini ya, both A and B itu terjadinya bareng-bareng. Ini yang A-nya, ini yang B-nya. Terjadinya bareng-bareng. Rada berbeda sedikit sama yang Y. Ya, kalau while ini mirip, sebenarnya rada similar, rada mirip sama when, cuman lihat ya, A happens while B is in progress. Jadi ada continuousnya. Kalau while itu diikutin sama bentuk continuous. Misalkan ya, my mother came home while I was studying. Oke, ini B-nya lagi in progress, lagi terjadi, makanya pakai bentuk yang continuous. Oke, yang E terjadi ketika si B-nya ini lagi terjadi. Sedang terjadi, sedang dalam proses. Ya, ini buat nunjukin hubungan waktu dengan menggunakan sebuah konjungsi. Bisa pakai before, after, when, atau why. Cuman masih banyak lagi sebenarnya selain before, after, when, dan why. Ya, ada lagi, kalau mau di screenshot dulu silakan. Oke,
Ada lagi misalkan since. Ya, misalnya my father died since I was 10 years old. Atau bisa juga until. Ya, misalkan I will study hard until I pass SBMPTN. Atau bisa juga pakai as soon as. Misalkan ya gue bakalan mencari pekerjaan begitu gue lulus. Oke, ini yang buat nunjukin hubungan time, waktu. Oke, next itu ada yang addition. 4. Kalau addition ini berarti nambahin, entah itu nambahin informasi, entah itu nambahin kata-kata, ya. Konjungsinya itu yang umum banget ya, and. Oke, and ini bisa di dalam sebuah kalimat. Dua-duanya boleh. Baik itu yang antar klausa, misalkan ya, bisa atau yang dengan noun ataupun noun phrase. Oke, udah pada tahu lah ya kalau yang N. Nah, terus kalau yang with noun atau noun phrase, selain kita bisa pakai N, itu kita juga bisa pakai in addition to. Ya, sebagai tambahannya. Oke, misalkan I can speak ya, atau dibalik, in addition-nya di depan juga boleh. In addition to English, I can speak Chinese and Japanese. Atau kita taruh di belakang seperti ini juga nggak ada masalah. Ya, ini buat yang in a sentence ya. Nah, ada yang antar kalimatnya juga loh. Ya, ini yang biasanya kalian temuin itu ada in addition tanpa to ya. Kemudian ada lagi apa ya? Additionally atau moreover atau apa lagi ya? Furthermore. Nah, ini yang paling commonnya. Ya, yang paling umumnya. Mau nambah informasi, misalkan
ya di antara kalimat. Lisa is good at singing. Furthermore, she is also good at dancing. Oke, ini yang addition, jadi menambahkan informasi lah kita bilangnya ya. Next itu ada yang condition. Ya, kalau condition ini ada if, unless, otherwise. Oke, kalau if ini dia punya ini sendiri ya, dia ini termasuk materi sendiri ya. Kalau kalian kalau nggak salah di kelas 12 mempelajari if clause. Ya, ini ada 4 tipe, ada type 0 kalau nggak salah, kemudian type 1, type 2, dan type 3. Cuman ini nggak bakal kita bahas sekarang. Ya, if ini yang jelas ngomongin apa? Pengandaian. Ya, ngomongin kondisi yang belum tentu terjadi, yang mungkin terjadi, gitu ya. Nah, if misalnya I will ya, you can enter University of Indonesia if you study hard. Kalau unless ini sama kayak if not. Ya, jadi misalnya okay, you can't enter University of Indonesia unless you study hard. Oke, okay, kalau yang otherwise ini yang antar kalimat. Ya, dia meaningnya mirip sama unless. Jadi kita bisa ngomong ya, expressing a negative condition. Kalau yang F itu a positive condition. Oke. Okay. Next yang berikutnya lagi itu ada examples. Jadi ngasih contoh. Ya. Misalkan for example atau for instance atau such as. Ya, kalau for example itu misalnya
He is smart. For example, he won the national science competition. Ini ngasih contoh buat kenapa dia bisa dibilang pinter. Ya, ini bisa pakai for instance juga, tapi nggak bisa pakai such as. Oke, ini for instance bisa. Kalau such as itu misalnya, ya, Indonesia itu punya banyak bahasa tradisional. Seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan banyak lagi. Oke, ini such as. Ya, kemudian yang ketujuh itu ada conclusion. Ini udah jelas ya, sebuah kesimpulan. Biasanya diawali oleh konjungsi apa aja ya? Ada in conclusion. Kemudian apa lagi ya? In summary. Kemudian di soal tadi in short. Ya, kemudian to sum up atau to conclude. Ya, ini yang paling sering muncul di bacaan. Ini mau ngomongin sebuah kesimpulan. Ya, kalau ini mungkin nggak perlu gue jelasin lebih lanjut ya. Ini kayak misalnya ada informasi, oh dia itu pinter, dia itu cepat dalam mengerjakan PR-nya, dia itu cepat dalam mengerjakan ujian. To sum up gitu ya, buat menyimpulkan dia itu adalah seorang murid teladan misalnya. Ya, jadi ngasih rangkuman ataupun nutup lah. Ya. Dan yang terakhir itu ada emphasis. Kayak ngasih penekanan kalau emphasis itu. Ya, memberikan tekanan. Kayak misalkan ya, misalkan kalau yang in fact, he loves traveling. In fact, he's now in Japan. Ya, ini buat ngasih penekanan bahwa dia ini seneng banget traveling. Ya, memberikan tekanan bahwa saking senangnya dia itu traveling, ya dia ini sekarang lagi di Jepang nih. Gitu ya. Kalau yang especially ini memberikan penekanan buat apa ya, kayak terutama gitu ya. Kalau special itu artinya terutama. Dia ini suka kita ini suka matematika, terutama algoritma misalkan. Ya, memberikan spesifikasi yang spesifiknya apaan gitu ya. Atau misalnya we love gaming. Ya, senang bermain game, especially
Misalkan MMORPG, ini jenis gamenya, atau pakai judul gamenya mungkin apa ya, PUBG atau Mobile Legends terserah. Ya, ini especially. Oke, nah kalau di minggu depan nanti itu kita mau belajar yang namanya adjective clause. Ya ini yang mungkin rada ribet adjective clause ini. Ya cuman masih ada hubungannya sama klausa-klausa yang kemarin kita udah pelajari. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau udah nggak ada, bentar ya. Oke, coba kita sambil latihan sebentar. Ya, coba yang nomor 1. Kira-kira pakai konjungsi apa? Akar. Akar. Because. Ya, boleh pakai because. Nanti kita cek aja lagi ya. Yang nomor 2 coba Jenny. Jen? Jenny-nya lagi ke toilet, Juan. Juan ada, Juan? Juannya ke toilet juga. Keisha. Because of, Kak. Yeah, because of you. Yang ketiga, coba Abdan. Ya, Kak. Pakai apa nih? Kayaknya because of deh. Ya, because of ya. Kemudian ini karena di depannya dibilang ya, you know your our strength. Lo tahu kalau lo itu kekuatannya kita gitu ya. And we stand here today, play the game we used to play, get the champ. It's all because of you. Yang keempat, kira-kira pakai apa, Nadia? Nadia nggak ada. Ratih. Because of, bukan, Kak. Gini. By the way, ini kita pilih antara because atau because of aja ya. Menurut lo ini because of, Rat? Coba lihat. Iya. The task is so hard. Ini kira-kira sebuah klausa atau sebuah prasyarat? Maaf, tadi putus-putus gimana? Ini the task is so hard. Ini merupakan sebuah klausa atau sebuah frasa? Clause. Ya, sebuah clause. Berarti kalau yang sebuah clause pakai because atau because of?
Because. Oke. Because. Next, yang berikutnya. Kelima, Atar. Ada nggak Atar? Nggak ada. Jenny. Iya, Pak. Oh, Atar ada. Kelima pakai because atau because of? Because. Hah? Because. Gitu. Ya. The rain. Ini merupakan klausa atau noun phrase, Atar? Noun. Phrase. Kalau noun phrase berarti harusnya pakai because atau because of? Because of. Nah, pakai because of. Ya, kalau because itu buat klausa, kalau because of itu buat frasa. Oke. Segitu aja, gua rasa udah cukup ya. Karena because dan because of itu sebenarnya lebih gampang. Ini cuma buat kalian mendeteksi aja mana sih yang merupakan sebuah klausa dan mana yang merupakan sebuah noun phrase. Ya. Next kita coba bahas soal dulu ya. Yang nomor 1. Many people think that they can get sick by going into cold weather improperly dressed. Ada titik koma. Ya, berarti yang between sentences. Kemudian ada hubungan apa? Ada hubungan kontradiksi. Kita tahu kontradiksi dari mana, lihat. Di kalimat yang sebelumnya, yang pertama itu dibilang bahwa banyak orang yang berpikir bahwa mereka itu bisa sakit kalau misalkan ya mereka pergi ke tempat yang dingin gitu ya, kena cuaca yang dingin tanpa berpakaian yang sesuai. Ya, kemudian titik, penyakit itu bukan disebabkan oleh temperatur, mereka disebabkan oleh bakteri. Jadi jawabannya adalah yang however, karena ada sesuatu yang berkontradiksi. Ya, antara orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa sakit kalau cuacanya lagi dingin dan mereka nggak berpakaian dengan sepantasnya. Kemudian ada fakta yang menyatakan bahwa sebenarnya penyakit itu bukan disebabkan oleh temperatur, melainkan disebabkan oleh bakteri. Ya, kemudian yang berikutnya nomor 2. Kalau mau tanya langsung potong aja ya. Kalau nomor 2, buat ngertiin apa itu entropi ataupun termodinamika, ini kalian boleh baca-baca dari sumbernya langsung nih. Nah, tuh gue kirimin di chat. Ya, kalau yang mau baca silakan, tapi nanti ya. Jadi gini, entropi itu merupakan salah satu teori yang ada di, kalau nggak salah, termodinamika. Ya, jadi entropi itu punya sifat yang irreversible. Ini irreversible. Ya, jadi dia itu maksudnya irreversible itu yang nggak bisa di reverse gitu. Maksudnya kalau udah terjadi, ya dia nggak bakal bisa dikembalikan lagi. Seperti yang dia bilang di bawah. We all understand this instinctively. Children's room left on their own tend to get messy. Ya, nggak bakalan bersih sendiri. Jadi kalau kamar anak-anak itu nggak dibersihin sama kita, ya mereka pasti bakalan berantakan, nggak bakalan bersih sendiri. Kemudian wood rots, ya kayu itu lapuk. Kemudian besi berkarat, orang-orang berkeriput, dan bunga layu. Makanya si entropi ini karena dia punya sifat yang tidak bisa dibalikan lagi gitu ya. Makanya dia ini disebut sebagai arrow of time. Ya, kenapa disebut arrow of time? Karena panah itu sekali dilesatkan kan dia nggak bakal bisa balik lagi tuh, langsung meluncur aja ke depan. Nah, karena itulah gitu ya. Jadi ini sebenarnya jawabannya adalah yang because of. Because of its unnerving irreversibility, entropy has been called the arrow of time.
Oke, kenapa pakai because of? Karena its unnerving irreversibility ini merupakan sebuah noun phrase. Next, yang nomor berikutnya, nomor 3. Over 100 years ago, many people immigrated to New York City. They came from other countries far away. Ini jawabannya adalah yang C. As a result of living in the United States, mereka ini kangen sama banyak hal dari negara asalnya mereka. Ya, maka dari itu orang-orang memutuskan untuk membuat beberapa resep lama untuk dinikmati. Ya, untuk menikmati makanan yang mereka kangenin, yang mereka udah nggak rasain lagi gitu ya di home country-nya mereka. Next, yang nomor 4. Ini jawabannya adalah yang in addition. Ya, karena ini between sentence ya, ada titik komanya. Kemudian ini dia lagi bilang ada 2 hal. Dan di sini baru disebutin 1. Yang keduanya itu yang ini. Ya, in getting help from another student, he proclaims that someone else is more competent than himself. Ini yang pertama, hal yang pertama yang dia tunjukkan ketika seorang murid itu nyontek. Dan hal yang kedua gitu ya, tambahannya itu adalah apa? The cheater shows his perfectionist tendency by suggesting that he is being measured against unrealistic standards. Jawabannya yang A. Oke. Next, yang nomor 5. What we were once thought as common courtesies, such as, ini lagi ngasih contoh. Ya, yang pernah diajarin sama kita. Ya, sebagai sebuah tata krama yang umum. Common courtesies itu kayak tata krama atau sikap yang umum gitu yang harus dilakukan. Mengatakan please dan thank you ini udah mulai berkurang. Ya, such as. Next, yang nomor 6. Nah, ini kalau nomor 6 hubungan antar kalimat. Ya, dan belum tentu ditunjukkan oleh sebuah konjungsi. Lihat, yang nomor 6 ya, ini adalah yang B, memberikan contoh yang dibicarakan di kalimat pertama. Kalimat pertama membicarakan apa? Fobia. Fobia itu adalah ketakutan yang berlebihan, ya, yang di luar nalar, ya, terhadap bahaya yang belum tentu istilahnya terjadi gitu. Oke, nah, cuman di kalimat kedua dia bilang beberapa orang bakalan dengan keras kepala menolak buat masuk lift. Oke, kenapa dia ngomongin di kalimat kedua itu? Buat ngasih contoh, ya, fobia itu seperti apa? Ini mungkin yang kalimat kedua itu nyebutin orang yang fobia terhadap elevator. Oke. Next, yang berikutnya nomor 7. While it is true bla bla bla, nomor 7 ini jawabannya adalah yang D. Ya, ketahuan dari mana? Dari furthermore-nya, lebih lanjutnya. Berarti addition. Ya, jawabannya yang D. Kalimat kedua itu menambahkan sebuah fakta yang disebutkan di kalimat pertama. Addition ya, karena ada furthermore-nya. Kemudian yang berikutnya lagi nomor 8. One of the first places of interest that visitors to Pittsburgh notice as they leave the airport is Golden Triangle Park. It is a scenic spot found at the point where three rivers, the Ohio, Allegheny, and Monongahela rivers meet. Ya, ini kalimat kedua punya hubungan apa dengan kalimat pertama? Memberitahukan lokasinya. Ya, lokasi yang disebutkan di kalimat pertama. Lokasinya tuh yang mana? Ini nih, Golden Triangle Park. Ya, kemudian yang nomor 9. Cheetahs are like jungle cats, weighing about 100 to 125 pounds.
with dark spots all over their light tan fur. Leopards also weigh just over 100 pounds and have similar markings on their tan bodies. Kelihatan ya, kira-kira punya hubungan yang mana memberitahukan kesamaan. Ya, bahwa cheetah dan leopard ini rada mirip lah. Ya, punya apa ini nih? Dark spot sama similar markings dia bilang. Similar markings itu adalah tanda yang sama. Oke? Next, yang nomor terakhir. One problem of illiteracy, it is the inability to properly express one's view, it narrows one's possibilities, and stifles efforts at self-improvement. Illiteracy keeps many people out of the business world or any potentially lucrative enterprise. In short, illiteracy is definitely a hindrance in all aspects of life. How is sentence 4 in short illiteracy blah 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 related to first 3 sentences? Ada in short-nya. Ya, berarti ini ngomongin apa? Conclusion. Yang mana yang ngomongin conclusions? B. It summarizes what it said in the other sentences. Ya, dirangkum sama dia. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Anyway, minggu depan itu kita belajar adjective clause. Adjective clause rada-rada susah. Jadi ada baiknya, ada bagusnya kalau misalkan kalian nanti mau nonton di Zenit dulu boleh, atau cari-cari informasi sedikit dulu juga boleh. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhirin aja. Sorry gue belum bisa nyalain videonya. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut lagi nanti soal materi ini atau yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa hubungin gue di WA ya. Terus kalau kalian butuh bikin kelas buat bahas TO silahkan, atau buat bahas materi tambahan silahkan. Itu aja, thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada malam hari ini. See you next time ya, dadah. Makasih, Kak. Ya. Makasih, Kak. Iya.